Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjut kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu halaman 44. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk bersemangat menghadiri berbagai majelis ilmu yang memungkinkan bagi kita untuk menghadirinya, dan hendaknya kita merutinkan hal tersebut. Al-Askari menyebutkan bahwa Abul Hasan Al-Karkhi pernah berkata, "Aku selalu menghadiri majelis Abu Hazim pada hari Jumat, padahal hari itu tidak ada pelajaran yang disampaikan." Gimana? Paham? Enggak ada pelajaran khusus. Ya, tapi ngobrolnya ulama itu ajib, ya. Pasti ada faedahnya. Adapun ngobrolnya kita orang biasa seperti kita itu ajib juga, ya, tapi nggak berfaedah. Ya. Aku lakukan hal itu agar kebiasaanku menghadiri majelis ilmu tidak hilang. Jadi hari-hari itu selalu sering keluar untuk menghadiri majelis ilmu atau orang-orang yang berilmu. Karena orang berilmu yang betul-betul punya ilmu, walaupun bukan dalam konteks ta'lim, tapi pasti yang keluar dari lisannya itu ada aja faedah. Kalau tidak keluar dari lisan, dari sikap, ada aja yang bisa kita tuntut, kita ambil faedahnya. Lihatlah semangat mereka dalam mencari ilmu dan menghadiri majelis ilmu. Dia meninggalkan keinginan dirinya dan berjuang melawan hawa nafsunya demi menuntut ilmu dan menjaga semangat tersebut agar tidak luntur. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah syair, "An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatim." Jiwa itu seperti bayi, ya. Jiwa antum, jiwa kita nih seperti bayi. Kalau antum manjakan, manja, tapi kalau antum gigihkan, gigih. Kalau kamu biarkan menyusu, maka dia akan terus tetap suka menyusu. Bayi itu kalau dibiarin menyusu terus, itu bakal gitu terus. Antum fadol mau duduk kayak gini nggak apa-apa, kalau pegel nggak apa-apa, gini aja nggak apa-apa. Iya, asal cekernya jangan keluar dari ini. Kalau anak nggak apa-apa, karena anak tadi udah bayar. Jiwa itu seperti bayi. Kalau kau biarkan menyusu terus saja, maka dia akan tetap suka menyusu. Tapi jika engkau mengajarinya makan, ya, memberhentikannya dari penyusuan, fitam namanya, sapih, engkau sapih, maka dia akan berhenti berhenti menyusu. Kalau antum udah punya bayi itu ngerasain tuh. Kalau usia udah 2 tahun itu harus betul-betul di-cut dari penyusuan. Ya, diajarkan betul-betul dari penyusuan menuju ke makan biasa, makan normal bagaimana manusia makan. Enggak bergantung pada susu lagi. Karena kalau gitu terus ada sampai usia 5 tahun masih nyusu. Karena dimanjain sama orang tuanya. Enggak tega orang tuanya. Jadi gitu. Jadi sampai 5 tahun masih nyusu. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, bahkan kalau tidur masih mau sama ibunya, harus sama ibunya. Dan udah gitu tidurnya masih mungkin masih betul-betul manja sama ibunya. Ya, jadi jiwa itu seperti anak-anak ini nih. Anak-anak kalau misalnya betul-betul dilatih, dia tidak akan manja insya Allah. Tapi kalau dibiarkan gitu aja sesuai kemauan dia, maka akan terus seperti itu dan manja dan akan merugikan orang tuanya. Begitu juga dengan jiwa kita. Ya, sebagaimana alhamdulillah antum telah rela untuk datang kemari pagi-pagi, masya Allah. Walaupun ada yang terlambat, ya. Tapi masya Allah, itu udah kehormatan buat kita semua itu. Antum datang, kehormatan buat rumah Allah ini, udah buat masjid ini. Thalabul ilm datang. Tapi coba kalau antum turuti keinginan hawa nafsu antum, keinginan pikiran-pikiran antum, ngantuk, nggak enak, ya. Udah gitu makanannya kurang misalnya atau bukunya nggak ada dan seterusnya. Pikiran itu selalu ada. Kalau dibiarkan jiwa tersebut berpikir semaunya, maka antum akan cancel, nggak ikutan. Tapi coba gigihkan, ya. Gigihkan, biarin terbiasa di majelis ilmu, terbiasa dapat berkahnya insyaallah. Terbiasa, biasakan aja. Ya. Orang-orang yang terbiasa di majelis ilmu dia tenang, lebih-lebih majelis ilmu yang bukan ngalor ngidul tematikan, bukan, tetapi betul-betul ada kitab dan mempelajari kitab dan runut. Itu mendewasakan seorang penuntut ilmu insyaallah.
Banyak sekarang penuntut ilmu di media sosial yang tidak dewasa, tidak bijak dalam berucap, ngomong semaunya. Karena apa? Karena mereka kalaupun menghadiri majelis ilmu yang tidak mengajarkan betul-betul pendewasaan dalam menuntut ilmu. Yaitu cuma ikut apa namanya? Enggak ada tujuan, enggak ada juntrungan. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, dan semaunya aja kalau datang, nyatet enggak maunya ringan-ringan aja. Pokoknya hidup itu menuntut ilmu itu semau dia, enggak pakai metodologi yang benar. Maka akhirnya ya berantakan dirinya, ilmunya berantakan. Taib, jadi jika engkau mengajari bayi ini makan, maka dia akan berhenti menyusu. Sehingga dia bisa betul-betul terbiasa mengunyah yang tadinya berat, sulit jadi terbiasa. Jiwa itu seperti bayi, jika dibiasakan untuk melakukan kebaikan, maka ia akan terbiasa dengan kebaikan. Lihat, bayi-bayi yang biasa ngomong jorok, itu enggak mungkin balita itu ngomong jorok, kecuali pasti bapak ibunya ngomong jorok, atau lingkungannya pasti suka ngomong jorok. Walaupun bapak ibu yang ngaji sekalipun. Ya. Anda pernah di daerah Jakarta Selatan, sholat di masjid, ya, masjid mah bagus, masya Allah. Ada anak salah satu DKM. Anak ini bercanda, kan kebiasaan anak-anak kecil bercanda di masjid. Kita lagi pada sholat, tahu nggak anak ini ngomong apa? Ngomong kemaluan perempuan, kemaluan laki-laki. Itu anaknya DKM, dan Pak DKM ini, salah satu orang DKM ini, beliau ini, Mas ini, pemilik anak ini, itu pengurus masjid, jenggotnya panjang, ya kelihatan udah ngaji, tapi nggak mau ngaji sama anak waktu itu, ya nggak tahu kenapa. Kita ngaji dia malah pakai kaos di luar, kan aneh. Tapi kelihatan udah ngajinya juga kadang-kadang sama ustadz besar. Tapi coba anaknya kayak gitu. Usia anaknya waktu itu masih baru 5 atau 6 tahun. Ngomongin dengan agak kasar, ngomongin tentang kemaluan perempuan, ya, tapi pakai bahasa yang jelek, bukan dengan lafal vagina gitu, bukan. Terus dan seterusnya lah, ucapan-ucapan kotor. Dari siapa? Siapa yang mengilhamkan dia untuk mengucap itu? Pasti bapak atau ibunya itu. Berarti di rumahnya tuh bapaknya mungkin sering ngomong kayak gitu. Ya, walaupun sudah ngaji itu. Anak lihat kayak gitu. Anak kecil kalau dibiasain dengar kayak gini, dia bakal kayak gitu. Jadi bagaimana terbentuknya? Jiwa kalau dibiasakan maksiat, ya bakal begitu terbentuknya. Jiwa kalau dipaksakan untuk taat, betul-betul rutin, istiqomah dengan taat, dia akan terbentuk dengan situ. Jadi jiwa itu membentuk dirinya sesuai dengan kebiasaan dia, sesuai dengan apa keterpaksaan atau kelonggaran yang ada pada dirinya. Maka jika Anda biasakan dengan keburukan, ia pun akan terbiasa dengannya. Alhamdulillah kalau misalnya dibiasakan dengan kebaikan. Dan yang lebih baik dari perkataan syair di atas itu sabda Nabi SAW. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Tapi innamal hilmu bittahallum. Nah di sini al-hilm ada yang mengartikan mimpi. Ya, tapi di sini diartikan al-hilm bittahallum. Hilm itu apa? Di sini artinya lemah lembut. Sebenarnya begini, hilm itu artinya adalah antara lembutnya kolbu dengan kesabaran sehingga menahan dirinya dari emosi yang berlebih, emosi. Hilm itu ada di sisi sabar, ya, tabah, kemudian juga memaafkan. Itu hilm. Seseorang yang tersifat dengan hilm, halim, itu dia tenang, sabar, tenang, memaafkan. Ya, misalnya antum datang kemari misalnya, ternyata antum belum mandi 10 hari, ya, baunya itu udah, masya Allah, ya, nggak bisa dilukiskan dengan kalimat, ya. Tapi teman-teman pada sabar, ya, sabar gitu, dengerin aja Ustaz ngomong tuh. Sampingnya, ya, sabar, Allah, sabar, banyak nyatet gitu, sampingnya, ya, disabar-sabar nyatet terus, ya. Yang dicatat bukan pelajaran, yang dicatat innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin, ya, itu sabar, memaafkan, ya.
Kemudian misal teman antum iseng atau antum punya murid atau misal antum datang kemari dan nggak pernah antum datang kecuali selalu terlambat. Ya. Udah gitu pas mau pulang minta duit lagi sama ana. Sabar. Sabar di sini memaafkan, tetap ngasih. Ini namanya hilm. Ya, sikap seperti ini hilm. Dia ada sifat sabar, lemah lembut dan juga pemaaf, memaafkan orang-orang yang di sekitarnya. Al-hilmu bitahallum. Wa man yataharral khaira yu'tah. Siapa yang mencari kebaikan maka ia akan diberikan. Wa man yattaqi syarra yuqah. Siapa menjaga dirinya dari kejelekan maka dia akan terjaga darinya. Maka marilah kita bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu secara rutin. Antum ke Hufaz jam berapa? Oh. Kalau ke Hufaz masuknya jam berapa? Di sana sampai jam berapa? Masuknya jam berapa? 7:30. Oh gitu ya. Tapi sekarang masih libur. Kalau Jumat libur. Jumat selalu libur kok Jumat. Kalau Utsman Jumat libur enggak? Enggak. Nanti antum masuk Utsman. Udah masuk Utsman udah masuk. Udah. Jam berapa? Oh, antum sore alhamdulillah. Antum gimana? Antum nanti masih sore? Siang? Masih siang. Yang mana pagi? Antum jam berapa masuknya? Utsman. Kita sampai jam 7:30 aja kajian. Tapi deket sini bisa kan? Sampai? Kalau terlambat antum dikeluarin enggak? Enggak. Terlambat biasa aja. Biasa aja sana, enggak terlalu dini. Kalau pagi disiplin enggak? Enggak terlalu dipermasalahin terlambat. Tergantung ustadznya. Hari ini ustadznya gimana? Itu di jadwal, ada jadwalnya apa tematikan di sana? Taib, lanjut. Dari Wahab bin Jarir, dari ayahnya beliau bercerita, aku mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Al Hasan selama 7 tahun. Tuh, ya, Hasan, masya Allah. Ya, aku tidak pernah bolos walaupun sehari. Walaupun aku sedang berpuasa, aku tetap menghadirinya. Ada nggak kayak kita yang kayak gini susah ya? Zaman sekarang apalagi. Padahal transport zaman sekarang gampang. Ya. Iya. Tadi antum naik motor ya, ikhwan? Jadi motornya udah bener lagi? Oh. Ya. Sepertinya antum butuh dibeliin motor ini. Sama orang tua masing-masing. Iya. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi termasuk ulama besar kalangan tabi'in dalam bidang tafsir. Qatadah. Beliau lahir dalam keadaan buta. Beliau termasuk muridnya Anas bin Malik, sahabat. Ya, bukan Malik bin Anas, tapi Anas bin Malik. Tatkala itu para penuntut ilmu banyak yang mendatangi majelis ilmunya Anas bin Malik, baik pada pagi ataupun sore hari. Jika Anas telah selesai menyampaikan hadis kepada orang-orang yang datang di pagi hari, maka mereka pergi. Dan pada sore harinya datanglah orang-orang yang akan mendengarkan hadis darinya. Lalu ia pun mengulang penyampaian hadis yang telah disampaikan kepada orang-orang pada pagi harinya. Namun suatu ketika Anas bin Malik datang terlambat pada saat sorenya. Maka mulailah Qatadah menyampaikan kepada teman-temannya sesama penuntut ilmu semua hadis yang telah disampaikan oleh Anas pada pagi hari tadi. Ingat, faham di sini? Berarti Qatadah nih sampaikan, jadi Qatadah itu pagi ataupun siang sore itu datang. Kajian pagi atau sore itu datang. Ya. Ini mirip kayak Iken sama Alwi. Kajian subuh datang, kajian sore datang, masya Allah. Iya. Yang ajib itu yang pagi nggak pernah datang, subuh nggak pernah datang, sore nggak pernah datang. Tapi ada di grup. Ya, itu yang perlu ditahdir itu. Tatkala Anas bin Malik datang dan mendengarkan Qatadah, ia pun memperhatikan hafalan Qatadah dan merasa kagum dengan Qatadah. Maka Anas menepuk Qatadah dengan tangannya dan berkata, "Berdirilah wahai orang yang buta, sungguh engkau telah mengambil semua ilmuku." Kisah ini merupakan suatu bukti bahwa orang yang melatih dirinya untuk bersabar dalam belajar, maka dia akan memetik buah dari kesungguhan tersebut dan akan tampak insyaallah ya. Akan tampak orang yang memang dahulunya sungguh-sungguh belajar akan terlihat kok nanti hasilnya.
akan terlihat. Idza anta lam tazra' wa absarta hasida nadimta 'ala tafriti fi zamanil badri. Jika engkau tidak menanam dan engkau melihat orang sedang memanen, maka engkau akan menyesal atas penyia-nyiaan waktu yang engkau lakukan pada musim tanam. Ya. Menanam ada musimnya, panen ada musimnya. Pas orang pada nanam, antum malas. Nanti pas orang pada panen, antum cuma bisa melongok ngelihat gitu doang. Sekarang masih muda, alhamdulillah antum. Belajar yang sungguh-sungguh, perbanyak hafalan, perbanyak pemahaman, yang benar belajar, istiqomah, datang ke kajian sebagai pendewasaan dalam berilmu. Dan banyak orang-orang seusia antum yang enggak ngapa-ngapain sekarang kecuali maksiat atau lalai. Game online dan semisalnya. Nanti di masa panen ketika sudah pada matang usia 40, semua akan mengetahui kapasitas dirinya. Semua akan melihat orang-orang lain, dia lebih baik darinya atau tidak. Orang-orang yang dulu waktu masih usia 20-an, banyak mainnya, atau usia remaja banyak mainnya, akan terlihat nanti usia 40 tahun kayak gimana. Yang usia 20-an, istiqomah belajar, akan terlihat 40 tahun jadi apa nanti. Beda, pasti beda. Allah Maha Adil. Ya, kalau antum tidak menanam dari sekarang, sementara sekarang waktunya nanam, dan banyak orang sedang bercocok tanam, nanti di waktu panen antum hanya tinggal menyesal dan antum justru ditertawakan ketika baru menanam pas saat panen. Gitu. Apalagi nanti di akhirat. Yang di dunia sekarang semuanya lalai dan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, nutut ilmu, itu man yazra yahsud. Siapa yang menanam dia akan memanen. Siapa yang enggak menanam dia akan malu di masa panen. Ya. Boleh jadi ada orang yang mengatakan, saya telah rutin menghadiri majelis ilmu seorang syekh, namun saya dihinggapi oleh rasa bosan dan jemu. Serta seringkali pula tatkala saya keluar dari majelis ilmu, saya tidak dapat menangkap satu faedah pun. Hal ini dapat kita jawab bahwa ilmu itu tidaklah akan didapatkan kecuali setelah penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh dalam mencapainya. Boleh jadi antum bertanya, ikhwan, ana udah rajin ngaji, tapi ana bosen, jemu, dan pas ana keluar pun kayaknya nggak dapat apa-apa. Kita jawab apa? Ilmu nggak bisa didapat kecuali dengan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Memang terkadang manusia itu dihinggapi oleh rasa malas dan futur, semangatnya turun. Tapi hal yang perlu dilakukan tatkala keadaan seperti itu adalah menguatkan diri dan berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk terus konsentrasi ketika hadir di majelis ilmu dan rajin berdiskusi sama teman-temannya. Jadi punya teman yang membantu itu sangat baik ya. Punya teman yang juga nuntut ilmu itu sangat membantu insyaallah. Gitu. Jadi sebenarnya majelis ilmu itu walaupun sederhana tentang tauhid aja lah. Ya, majelis ilmu dari ustadz ya, dan ilmunya itu dan menguasai sebenarnya. Udah antum hafal dalilnya. Antum bisa menemukan hal yang baru dari kalimat ustadz ketika qalbu antum betul-betul siap menampung. Hal kayak gini, kejemuan, kebosanan, kerap kali itu sebabnya bukan karena tema yang diulang-ulang, bukan. Kejemuan dan kebosanan itu sebabnya bisa dosa. Bisa juga sebenarnya qalbu antum itu merasa mau nutup diri. Wi'a'nya, bejananya, wadah dalam qalbu antum itu mencukupkan segitu aja gitu, nggak mau nambah lebih. Sebenarnya kalau antum pikirkan apa yang dikalimatkan ustaz atau guru antum, mau itu udah berlalu, udah sering diulang, tapi kalau memang antum menginginkan berkah dan antum berusaha, antum akan mendapatkan faedah yang belum ada sebelumnya. Sebenarnya begitu. Iya, sebenarnya begitu. Kadang-kadang Anda menemukan orang berkata, Anda kalau ke kajian Ustadz Fulan, Anda selalu mendapatkan faedah yang beda. Ya. Kajian Ustadz Fulan. Kalau Anda dihadapkan seperti ini, maksudnya ada orang, misalnya antum, putra fadilah misalnya, antum bilang, Anda kalau ke kajian Ustadz Fulan misalnya, ke kajian Ustadz Yazid misalnya, Anda selalu mendapatkan faedah baru. Ya. Tapi karena Anda kok ke kajian Ustaz Hasan, padahal temanya beda-beda, Anda merasa nggak pernah dapat faedah, gitu. Keluar. Misalnya gitu ya, misalnya. Di sini Anda jawab, Ikhwan, tema beda-beda, tapi kok kayaknya merasa nggak dapat banyak faedah, misalnya.
Tapi giliran misal Ustaz Yazid misalnya, temanya itu aja, tauhid, istiqomah dan seterusnya, membedah buku beliau dan seterusnya. Yang mana antum sudah tahu, sudah hafal, sudah ini. Tapi kok selalu mendapatkan faedah. Di sini masalahnya bukan masalah ustadznya atau apa, masalah hati antum gitu loh. Karena seseorang ketika husnudzon dengan gurunya, dia akan terbuka qalbunya untuk menampung ilmu. Tapi kalau orang sudah berusaha menutup atau enggan, mau ustadznya pakai semua tema, sesi pertama nahwu, sesi kedua balaghah, sesi ketiga tafsir, antum akan jemu, bosan, beneran. Jadi semua tergantung dengan hatinya gitu loh. Antum ketika suka dengan seorang ustadz itu mau ngomong gitu terus, antum akan merasakan hal yang baru. Karena suka. Antum kalau mencintai istri antum, mencintai benar-benar, tiap hari ngeliat istri antum, tapi antum selalu merasakan hal yang baru dari cinta antum. Karena hati masalahnya. Kalau hati antum udah mengenal seseorang, kalau hati antum udah suka sama seseorang, yang terkesan kusam pun kelihatannya masih grace. Yang lama pun kerasa baru. Yang gitu-gitu aja pun seperti ada gelombang sehingga ada pembaharuan dan seterusnya. Begitu. Jadi hati, ya, itu yang ngomongnya sama ustadznya. Maksudnya itu terus yang diomongin. Tapi antum mendapatkan hal baru karena antum suka, karena antum terbuka. Tapi kalau misalnya sebaliknya, misalnya antum tertutup padahal temanya beda-beda, tetap aja nggak bakal apa-apa, nggak banyak dapatnya. Lebih bagus lagi kalau temanya beragam, hati antum terbuka, itu banyak nampungnya insya Allah. Ya berarti diawali dari hati, kolbu, ya. Ya sekarang misalnya antum jauh-jauh dari Keranggan, dari dari Kalisari, dari ya, masya Allah, bahkan ada yang dari daerah Tasik, Indramayu, ya, dari Sukabumi, ya, masya Allah. Ada yang dari Kalimantan, mana tuh ya? Iya, Kalimantan, masya Allah. Kemari datang, samping nih. Ada nggak datang majelis ini? Nggak ada. Jauh-jauh dari Kalimantan, masya Allah. Karena hati. Ya. Iya. Sebelah ini nggak pernah sholat di masjid di sebelah ini. Iya. Tapi ada yang jalan jauh dari sini ke sini sholat masjid. Ya nggak sampai sekilo lah, situ doang. Cuma kan lumayan jalan. Masalah hati. Ya. Jadi kalau hati udah terbuka, wadah terbuka. Banyak hal yang akan masuk. Tapi kalau udah ya, menahan diri, mau dikasih apa aja mental semua. Ya. Anda pikir cukup sampai sini insyaallah. Supaya ini udah cukup memang sampai sini aja. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Jumat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.